Jadi sebenarnya pada saat kita bicara e-commerce itu ada banyak bentuknya, Mbak. Ya, Yang biasa kita sebut e-commerce mungkin secara umum itu sebenarnya bentuk marketplace. Ada juga yang bentuknya retail online. baik. Retail online ini produknya yang dimiliki penjual dijual sendiri. Nah kalau marketplace kayak Tokopedia itu ya, Shopee itu adalah pasarnya gitu. Mhm. Yang jualan adalah si penjual, nah Ya, tapi bukan milik dari itu. Nah tadi kalau menjawab pertanyaan dari Mbak, nomor satu, TikTok Shop adalah sebenarnya marketplace karena mereka sudah punya izin marketplace, Mbak, sebagai di sini gitu ya. Jadi mereka cuma mhm. lebih masuk ke marketplace. Kalau dari yang bentuk-bentuk menggunakan sosial media atau menggunakan tadi aplikasi chat ya seperti itu, kalau kami melihatnya adalah ini menjadi salah satu keuntungan bagi konsumen atau manfaat bagi konsumen adalah adanya pilihan. Ya, Pilihan untuk berbelanja. Bisa berbelanja offline atau online. Online pun ada pilihannya, mereka paling cocok seperti apa. Tapi tentu setiap setiap tempat berbelanja online sama seperti kalau kita belanja offline, kalau mau yang dekat rumah ke convenience store, kalau mau yang agak ramean ke mall. Ini juga sama, Mbak. Kalau mau yang aplikasinya ekosistemnya tertutup dan terkendali oleh ini adalah mungkin lewat marketplace karena dari belanja, bayar sampai pengiriman itu dihandle oleh teman-teman marketplace walaupun yang berjualan penjual. Kalau ada masalah bisa kontak ke marketplace-nya. Kalau dia tadi menggunakan sosial media mungkin kalau sudah kenal atau sudah ada kepercayaan mungkin lebih nyaman ya itu bisa juga gitu. Tapi juga kalau kita lihat beberapa teman-teman yang berjualan di sosial media ya lewat misalnya contohnya Instagram atau Facebook atau Twitter ya. juga punya kanal-kanal berjualan lainnya gitu. Bisa check out-nya bisa di Shopee karena bisa pakai Mhm. Shopee Pay Later misalnya. Jadi masing-masing akan menawarkan berbagai keuntungan dan kalaupun ada resiko ataupun ada yang harus diperhatikan ya masing-masing juga berbeda. Jadi kami memandang ini sebagai salah satu bentuk pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia sehingga bisa memberikan manfaat bagi baik penjualnya maupun pembelinya punya sarana berjualan yang lebih beragam. Kira-kira Oke. demikian, Mbak Bunga. Baik, tapi Pak Budi, apakah ada kekhawatiran begitu ya bagi marketplace yang tadi telah disebutkan seperti Shopee dan juga Tokopedia begitu dengan maraknya media sosial kini pun bisa menjadi platform untuk berjualan, Pak Budi? Oke, sebenarnya kalau resiko itu balik lagi adalah masalah inovasinya ya dan teman-teman di marketplace anggota IDEA juga dan kebetulan di sosial media juga seperti TikTok dan Facebook Meta itu juga anggota dari IDEA juga, Mbak. Jadi sebenarnya kita sama-sama nih. Ya. Nah, itu lebih melihat tadi Mhm. persaingan bisnis seperti biasanya. Pada saat kita berbisnis dalam sektor apapun termasuk perdagangan online tentu akan Ya. ada inovasi-inovasi. Bahkan di sesama marketplace pun punya inovasi sendiri-sendiri. Jadi kami Mhm. teman-teman marketplace yang mungkin lebih dulu atau yang lebih tradisional itu bisa lebih memandang ini ya tadi sebagai persaingan bisnis seperti biasa, pilihan akan ada di konsumen dan ada juga di penjual, tapi tadi masing-masing cara mempunyai menawarkan benefit yang berbeda dan itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau baik si orang yang berbelanja, oh saya lebih suka belanja di marketplace karena lebih aman, atau kalau produk dengan harga segini saya beli di marketplace, kalau produknya harga segini saya oke deh beli lewat WhatsApp. Nanti akan terjadi shifting di behavior atau perilaku si pelanggan. Nah ini tinggal kita pandang sebagai dinamika bisnis seperti biasanya, gimana pebisnis kan selalu harus inovatif, harus bisa membaca Ya. pasar dan memastikan kepuasan konsumen dan seperti itu. Demikian Pak Bunga. Baik, bicara soal shifting behavior masyarakat Indonesia saat ini begitu ya. Saat ini juga sudah marak sekali platform sosmed hingga bertukar pesan yang menambahkan fitur untuk belanja online sehingga mempermudah masyarakat untuk berbelanja. Nah, saya akan ke Pak Roy. Pak Roy melihat adanya shifting behavior tadi, seperti apa Anda melihatnya Pak Roy? Iya, tentunya yang kita harus hadapi saat ini adalah satu keniscayaan Ya. bahwa memang dunia berubah, kemudian masyarakatnya juga berubah, konsumennya berubah, dan tentunya bisnis juga harus berubah. Tiada yang berubah itu selain perubahan itu sendiri. Nah, kaitan dengan berkembangnya atau maraknya
katakanlah sekarang yang tadi diinfokan atau dibicarakan dengan Pak Budi bahwa ada WhatsApp marketing, ada Instagram promotion, ada Facebook advertising, dan lain sebagainya yang mencantumkan produk-produk yang berkaitan dengan masyarakat untuk dapat berbelanja. Tentu ini sesuatu yang tidak bisa ditahan, tidak bisa dibendung, tetapi justru kami pelaku usaha bagaimana melihat challenging ini menjadi sesuatu blessing in challenging, ya. Karena apa? Karena kita harus menggunakan, ya. Nggak ada pilihan lain, ya, selain perubahan itu harus kita jalankan dan gunakan. Nggak bisa kita anggap sepele dan kita tidak menjadikan sesuatu yang penting. Justru sebaliknya. Nah, di dalam upaya kami mensejajarkan dengan customer behavior yang juga saat ini berubah dengan berbagai perkembangan digitalisasi, transformasi teknologi, kami retail modern semuanya, contohnya misalnya, semuanya sudah punya e-commerce. Ya, jadi sudah tidak ada lagi dikotomi antara offline, online, online, offline. Offline pasti punya online, online juga punya offline. Ya, sekarang sudah mengemuka seperti itu marketnya. Nah, tinggal sekarang bagaimana produk teknologi itu bisa dimanfaatkan supaya hibridnya offline online atau online offline ini bisa lebih powerful, lebih productivity. Nah, dari sisi yang satu kita harus memanfaatkan, tetapi dari sisi pemerintah kita tentu tetap mengharapkan adanya relevansi terhadap pengaturan-pengaturan atau yang disebut dengan regulasi. Karena salah satu fungsi pemerintah adalah regulator, selain juga pengawasan dan juga membuat anggaran atau APBN, APBD. Nah, di dalam fungsi pengawasan ini perlu adanya adaptif dan relevansi terhadap peraturan-peraturan yang dapat mengawasi, yang dapat memonitor, bahkan juga dapat menindak dengan segala berbagai hal yang berkaitan dengan hal-hal yang membuat akhirnya tidak sesuai dengan harapan. Sebagai contoh misalnya, yang namanya iklan-iklan ini, ya tentunya sudah saatnya mungkin iklan-iklan di sosial media ini dikenakan pajak oleh pemerintah misalnya, yang di Facebook, Instagram dan sebagainya. Kemudian tarif mereka juga tidak hanya tarif tuslah kalau mereka kirim barang, tapi ada pengenaan-pengenaan fiskal yang memang relevan dengan keadaan di perpajakan atau fiskal di Indonesia. Nah, ini tentunya akan menyeimbangkan dengan barang-barang yang ada di Indonesia yang memang lokal, yang ada di offline atau juga yang di teman-teman online menjualkannya, itu ada balancing. Kita nggak tertinggal dengan kecepatan teknologi dalam menjual barang dengan cara-cara mereka sendiri. Nah, ini yang perlu diatur, yang perlu diawasi oleh pemerintah.